Oke, kembali lagi dengan saya ya. Kemarin kita udah coba bahas terkait dengan penyelesaian soal internet gateway menggunakan Mikrotik dan VLAN Swiss Cisco ya. Ini base pengerjaan CLI untuk kemarin khususnya Mikrotik ya. Nah, kalau sekarang kita coba pengerjaan penyelesaiannya menggunakan Winbox ya untuk Mikrotiknya. Oke, dibuka dulu, di open. Nah, misalkan teman-teman pengen ulangin lagi labnya udah dikonfigurasi tapi pengen diulang lagi ya, nggak usah reset, langsung di sini pilih menu destroy lab. Jadi ketika udah di destroy, pengaturan labnya kembali ke awal. Jadi teman-teman nggak perlu nunggu lama untuk resetnya atau reset perangkat salah satu ya, cukup destroy. Oke, kita mulai ya. Kita jalankan dulu start ya untuk Mikrotiknya, dan Windowsnya kita start. Nah, kita fokusnya di Windows untuk pengaturan di Mikrotiknya ya, karena kita coba untuk menggunakan GUI. Oke, dibesarin untuk agar supaya tampilannya agak besar ya. Oke. Nah, kalau sudah, langkah pertama kita atur dulu IP-nya di Windows ya, karena di sini nggak akan terdeteksi untuk MAC address-nya, karena untuk syarat remote Winbox atau Mikrotik itu syaratnya minimal harus ada IP walaupun beda segmennya. Oke, masuk ke TCP IP. Oke ya, di sini atur langsung aja to the point untuk sesuai dengan subnetnya, atur IP-nya 192.168 1 titik berapa gitu ya, jangan 10 karena jangan 1 maksudnya, karena 1 digunakan untuk gateway dari Windows, jadi IP1 itu digunakan untuk Mikrotik ya. Nah, masukkan IP gateway-nya IP Mikrotik ya 1 dan S juga pakai IP lokal aja. Oke, kalau sudah oke, close. Nah, di sini kalau udah oke, nanti refresh muncul MAC address-nya di sini. Nah, oke ya. Kalau sudah connect. Seperti biasa dimaksimize supaya kelihatan semua ya. Langkah pertama agar Mikrotik terhubung ke internet ya, berarti minta IP DHCP client dari internet yang mengarah ke Ether 1. Oke ya, DHCP client add, kemudian Ether 1 apply, langsung enable. Nah, langsung aktif ya. Oke, udah dapat IP-nya, berarti udah terhubung di internet untuk Mikrotik. Kita coba buktikan dengan tes koneksi ya, ping google.com. Nah, ini udah replay. Untuk menghentikan proses ini Ctrl C aja ya teman-teman. Oke, close ya. Kita lanjut. Kita buat interface VLAN dulu. Masuk interface, kemudian VLAN, add VLAN-nya, kita buat VLAN 10 ya. Kemudian ID VLAN-nya VLAN 10. Nah, ini yang arah ke switch ya. Di sini yang arah ke switch itu Ether 3, berarti ininya jangan sampai kebalik ya. Ini harus pilih Ether 3 karena penentuan interface juga sangat berpengaruh. Apply, copy supaya nggak add lagi ya, langsung 20 ID VLAN-nya 20 karena ya. Apply, copy lagi 30 VLAN, ID VLAN-nya 30. Apply, copy lagi. Oke, di sini VLAN-nya 40. Ini 40. Sorry, 40. Oke ya. Nah, di sini kita udah buat 4 VLAN ya, VLAN 10, 20, 30, 40. Oke, kemudian beri IP masing-masing interface-nya, IP address. Oke, yang pertama kita tambahkan IP yang mengarah ke Windows-nya dulu ya. Untuk IP-nya add, kemudian IP-nya 192.168.1.1, jangan lupa perfect-nya ya. Nah, ini ngarah ke Ether 2, ini yang ngarah ke Windows. Apply, copy. Nah, ini
Ini IP-nya 10 untuk ke interface VLAN 10. Biasa apply, copy 20, interface-nya VLAN 20, apply, copy. Oke, 30. Ini interface-nya VLAN 30, apply, copy. Oke, VLAN 40. Oke ya, kita udah buat IP address-nya setiap interface ya, dari Ether 2 sampai VLAN 10, 20, 30, 40 ya. Oke, udah. Lanjut kita setup DHCP server khusus VLAN ya. Kalau untuk ngarah ke Ether 2 kita nggak pakai DHCP dulu ya, karena kita belum masuk ke situ. Oke, setup. Nah, kita masukkan interface VLAN ya, karena yang dibutuhkan itu VLAN untuk DHCP-nya. Oke, next. Seperti biasa ya, next dan next aja. Kalau sudah, setup lagi sampai ke interface Ether 4, VLAN 4 dulu. Oke, next. Oke, buat lagi 30. Oke, lalu terakhir dulu. Oke, untuk pembuktian internet gateway-nya jalan apa belum, kita uji coba dulu masuk ke CMD. Teman-teman, untuk proses ini bisa di skip ya. Ini hanya pembuktian aja. Masuk ke aksesoris, kemudian pilih command prompt. Kita uji coba dulu ping ke gateway ya, karena di sini pakai network 1, berarti ping 192.168.1.1 ini. Ini untuk gateway dari Windows. Nah, ini udah jalan ya. Tapi dari Windows ini belum bisa ping ke internet ya, ping 888. Nah, ini belum bisa ya. Nah, untuk Windows supaya bisa internetan dari MikroTik itu harus di-share dulu internetnya ya. Masuk ke IP, kemudian firewall, NAT, kemudian add C-nya search NAT, out interface-nya. Nah, out interface ini yang arah ke internetnya interface mana? Sedangkan yang kita contohkan di sini interface-nya Ether 1 ya. Kalau sudah, action, pilih masukin. Oke, nah kita buktikan dulu ya. Tadinya timeout, kita coba ping 88. Kita udah jalan, berarti dari klien itu udah bisa akses internet. Hanya saja karena Windows-nya menggunakan DNS lokal, kita belum bisa ping google.com ya, karena dari Windows sendiri itu menggunakan DNS si MikroTik IP-nya ya. Jadi kita harus aktifkan dulu DNS-nya, masuk ke IP DNS, allow remote request-nya checklist kalau sudah oke. Yang tadinya nggak bisa ping ke Google, sekarang DNS-nya udah diaktifkan, ping lagi udah bisa. Nah, itu fungsinya dari DNS ya. Oke teman-teman, kalau sudah dari MikroTik kita udah selesai settingannya, kita lanjut ke Cisco ya. Oke, kita start dulu untuk switch Cisco-nya. Start. Kalau udah tanda play, klik sekali OK. Nah, seperti biasa ya, masukkan perintahnya enable atau disingkatnya N ya. Kemudian masuk mode config terminal atau config. Oke ya. Langkah pertama kita ubah dulu hostname-nya. Hostname SW1 misalnya. Nah, oke. Kemudian kita aktifkan mode terang ya. Terang itu dilewati beberapa VLAN itu terang ya. Nah, kalau yang akses itu hanya bisa satu VLAN yang lewat. Berarti di MikroTik ada 4 VLAN ya. Berarti masuk ke E0, berarti modenya harus terang. Oke ya. Masuk ke Ether 0/0 dulu. Singkat aja perintahnya ya, int E0/0 sama aja interface Ethernet 0/0. Oke.
Kemudian aktifkan dulu encapsulation-nya, switchport atau sikat aja ya supaya cepat, SWI switchport trunk encapsulation.1Q. Kalau sudah, SWI mode trunk ya, switchport mode trunk. Oke, ini udah terang ya. Kemudian satu lagi, dari switch 1 itu ngarah ke switch 2 menggunakan koneksinya Ether 0/1 ya. Nah, di sini sama ya, dia melewati beberapa VLAN, berarti modenya terang. Hanya saja di sini dia melewati bukan semua VLAN, tapi hanya beberapa. Berarti kita harus mengizinkan VLAN mana aja yang harus dilewati. Oke ya, masuk dulu INT E0/1. Kemudian seperti biasa, switchport trunk encapsulation.1Q. Kemudian yang dilewati VLAN mana aja sih? Oke ya, switchport trunk over VLAN berapa yang mau diizinkan? 10, 20, 30. Jadi kalau sudah enter. Nah, ini yang bisa dilewati hanya VLAN 10, 20, 30. VLAN 40 tidak boleh diizinkan, tidak boleh lewat. Oke, kalau sudah ubah mode switch portnya ya menjadi terang. Switch port terang, mode terang. Oke ya. Untuk cek terangnya, teman-teman bisa cek menggunakan do show terang, INT atau interface terang. Nah, di sini terangnya E00 dan E01. Pastikan teman-teman dicek dulu ya untuk konfigurasinya. Kalau sudah, kita lanjut ya. Kita di switch 1 itu ada VLAN 10, 20, 30, 40. Oke, berarti kita buat dulu VLAN-nya. VLAN singkat aja ya, VL 10,20,30,40. Oke, kalau sudah buat VLAN, kita harus aktifkan dulu interface setiap VLAN-nya. Ada VLAN 10, 20, 30, 40. Kita aktifkan ya. Masuk ke interface VLAN, INT VLAN 10. No SH atau no shutdown ya. Nah, kalau sudah, buka lagi INT VLAN 20. Sama, no SH lagi. Kemudian buka lagi VLAN 30, no SH lagi. Kemudian buka lagi INT VLAN INT VLAN 30 nya lewat INT VLAN 30 no SH. Kemudian INT VLAN 40 sama no SH lagi. Oke, kita udah buat 4 VLAN-nya, VLAN 10, 20, 30, 40 udah aktif semua. Tinggal VLAN tersebut diarahkan ke interface mana. Oke, kita mulai ya. Untuk mode akses itu lewatin Ether 0/2. Nah, di sini menggunakan VLAN 10 ya, karena ini segmennya segmen 10. Oke, masuk dulu INT E0/2. Switchport mode akses ya. Kalau sudah, aksesnya ngarahin kemana? Ke VLAN mana? Switchport akses VLAN 10. Oke ya. Berarti di port yang lain juga sama ya, hanya saja VLAN-nya yang berbeda. Oke, di port E03 itu VLAN-nya VLAN 20. Oke, modenya akses ya, kemudian VLAN-nya VLAN 20. Oke, lanjut ke E10 ya, E10. Oke, E1/0 sama modenya akses, kemudian VLAN-nya VLAN 30. 30. Kemudian E11 ya, arah ke VLAN 40. Oke, modenya akses, VLAN-nya 40. Oke, ini udah selesai ya. Berarti konfigurasi di switch 1 udah selesai. Tinggal teman-teman jangan lupa simpen ya, karena di Cisco itu ketika restart konfigurasinya hilang semua ya. Do WR. Oh ya, sebelum itu teman-teman harus cek dulu VLAN-nya apakah benar atau enggak, dengan caranya do show VLAN brief ya, perintahnya ya. Nah, itu cek dulu VLAN 10 E02, VLAN 20 E03, VLAN 30 E1/0 dan VLAN 40 E1/1 ya. Oke, udah sesuai. Kita jalankan dulu lainnya ya. Kalau udah tanda play, seperti biasa klik ya sekali untuk konsolnya. Oke, kita uji coba dulu di PC 2 ya. Minta IP DHCP.
Oke, pastikan dia dapatnya networknya network 10 karena VLAN 10 ya. Oke, udah sesuai. C3 IP DHCP. Sorry, salah ketik, IP DHCP. Oke, udah ya, dapat lagi. Pastikan VLAN 20, network 20. Oke, sesuai. IP DHCP. Pastikan networknya VLAN 30 ya. Oke, udah dapat juga. PC 5 terakhir, IP DHCP. Oke, untuk VLAN 40 juga udah dapat, udah sesuai juga ya. Kita lanjut ke switch berikutnya, yaitu tunggu sampai tanda play, klik sekali. Kalau sudah, kita seperti biasa ya, aktifkan dulu enable-nya, enable atau N, kemudian masuk ke config terminal, conf t ya, kemudian ubah hostname-nya, hostname sw2. Oke, udah. Nah, kayak ini yang mengarah ke switch 1 ini kan E00 ya. Nah, ini harusnya mode apa nih? Mode terang ya, karena mode terang itu melewati beberapa VLAN. Karena di sini yang dilewatkan ada 3 VLAN, berarti mode di switch 2 itu harus terang di E00 ya. Oke ya, masuk dulu int E0/0. Kemudian aktifkan dulu encapsulation.1q nya, swi switch port terang encapsulation.1q. Kemudian swi mode terang atau switch port mode terang. Oke, kalau sudah, kita cek dulu ya terangnya. Do show int terang. Nah, di sini terangnya E00 ya. Kalau sudah benar, kita lanjut, kita buat VLAN 10, 20, 30 ya. Nah, VLAN 40 kita di sini nggak diizinkan. VLAN 10,20,30. Oke, udah buat VLAN, lanjut aktifkan masing-masing interface VLAN-nya ya. int VLAN 10 seperti biasa, no sh. Oke, lanjut ke VLAN 20, int VLAN 20, no sh lagi. Lanjut ya, int VLAN 30, no sh. Oke, kalau sudah, ini udah semua. Tinggal dari VLAN ini mau mengarahkan ke interface mana setiap VLAN-nya. Oke, di sini untuk VLAN 30 itu ada dua ya, Ether 01 dan Ether 02. Nah, ini supaya cepat, nggak satu-satu, langsung aja ya konfigurasinya. int RA itu rank interface rank E0/1 sampai 2. Nah, di sini kenapa langsung 2? Karena di depannya E00 sama, hanya saja belakangnya 2, makanya sampai 2 ya. Kalau sudah, enter. Kemudian SWI atau switch port mode access. Kemudian switch port access VLAN 30. Oke, berarti dua port ini udah selesai ya. Kemudian lanjut di port E10 ya. Ini untuk VLAN 20. int E1/0 switch port mode access. Switch port access VLAN 20 ya, karena di sini untuk VLAN 20. Kemudian lanjut ya di E0/3 itu VLAN 10 ya, int E0/3 switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Nah, di sini udah selesai konfigurasinya ya. Seperti biasa, jangan lupa simpen do wr atau do write. Oke, kalau sudah, kita cek dulu VLAN-nya. Do show VLAN brief. Nah, cek dulu interface-nya apakah udah sesuai untuk VLAN 10. Untuk VLAN 10 itu E0/3 ya. Di sini E0/3. Oke, udah sesuai ya VLAN 10. Kemudian E01 itu VLAN 20, E01 oke. Kemudian E01 sama E02 itu VLAN 30. Oke, udah sesuai. Kalau sudah, kita uji coba ya. Kalau udah, silakan start.
start. Kalau udah muncul tanda play berarti udah siap di konsol. Klik sekali ya, klik. Oke, kalau sudah kita minta IP-nya dulu. IP DHCP. Di PC 9 ini harusnya dapatnya VLAN 30 ya. Oke, udah dapat VLAN 30 networknya. Kemudian PC 10 juga sama, VLAN 30 dan networknya 30. Oke, dapat 30 ya. Kemudian PC 12 itu harusnya VLAN 20 IP DHCP. Oke, udah dapat juga yang terakhir ya, IP DHCP. Oke, ini VLAN 10 ya. Nah, sini udah dapat semua, udah selesai konfigurasinya. Coba kita tes koneksi ke internet, langsung ping google.com. Oke, udah jalan ya. Nah, misalkan teman-teman ping Google-nya udah jalan, berarti teman-teman bisa cek tes koneksi internet ya, langsung dari browser. Kalau teman-teman pakai VPCS, bisanya mentok sampai ping google.com. Nah, kalau udah replay berarti udah jalan. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen tes koneksi internetnya menggunakan browser, berarti pastikan menggunakan Windows ya. Di sini ada Windows-nya. Buka browsernya teman-teman. Coba ketik google.com. Oke ya, buka atau buka tab baru, buka detik.com. Nah, ini uji coba menggunakan browser. Oke, sampai sini udah selesai konfigurasi internet gateway menggunakan MikroTik dan VLAN switch Cisco ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.